Selamat datang kembali dengan saya di channel ini. Di sebuah cuplikan video yang barusan kita tonton ini yang cukup menarik ini, ada banyak sekali yang menjadi tanggapan ataupun komentar para netizen-netizen dalam menanggapi video yang barusan kita tonton ini. Nah teman-teman, kita langsung saja melihat apa saja yang menjadi tanggapan ataupun komentar para netizen-netizen dalam menanggapi video yang barusan kita tonton ini. Nah, di sini ada yang mengatakan teman-teman, yaitu kawan ini kapan dieksekusi, masuk penjara, sudah dikasih pelajaran sama Bang Hotman, namun tidak berubah kelakuannya. Rasman panggil mantan Wakapolri Abang salah lawan. Bintang 3 Rasman sama Bung Hotman saja tidak berkutik, mana dicabut pengacaranya, sekarang nganggur jadi termul. Nah lanjut lagi teman-teman, si Rasman cari recehan ke Solo. Nah lanjut lagi, mengandalkan ngeyel dan menyerang pribadi menjadi senjata. Termul sudah terbalik otaknya, yaitu si Rasman. Nah lanjut lagi, bentar lagi Termul jadi penghuni lapas. Rasman tidak mengetahui bahwa yang dia bela itu adalah palsu, tapi membela yang palsu berarti sebagai penegak hukum hanya berorientasi duit. Nah, lanjut lagi, di mana-mana ada orang gemblus yang botak ini, yaitu Rasman. Kapan pelampung digunakan? Gimana sifat mempercayai sesuatu yang belum apa, tidak sesat namanya. Nah, lanjut lagi teman-teman. Tidak percaya kalau mantan pengacara ini rela cari uang receh dari Jokowi. Suruh saja berhenti Rasman. Kalau tidak pernah melihat ijazah Pak Jokowi, sudah bukti kepalsuannya. Nah lanjut lagi teman-teman, ada istilah termol, artinya ternak. Ini kalimat digunakan untuk ternak, makanya kalau ada salah seorang anggota dari termol ini, yang ada hanya pri kebinatangan, bukan pri kemanusiaan. Nah lanjut lagi teman-teman, belum pernah melihat ibadahnya pengacara singkong ini, mau membela ada apa ini? Rasman pengacara sayuran terlalu murah. Nah lanjut lagi teman-teman, Mas Roy dan Mas Rismon dan Mbak Gitiva, ijazah S1 UGM saya keluaran tahun, warna yang tampilannya sudah kumal walaupun dari awal dan dilaminating, cek tulisan foto sudah mulai memudar. Nah lanjut lagi teman-teman, Rasman yang penjilat itu malunya direndahkan, Hotman malu Rasman. Kadang percuma sekolah, Rasman diperbodoh kita dengan isu Jokowi ini, ngomong aja yang jujur. Jokowi mana yang asli itu, tidak perlu pakai pengacara yang lain, cukup pakai memang ada, selesai. Hajar terus Bang Ferry Amsari, si Rasman ini memang ngotot. Nah lanjut lagi, ikan kembung nongol kacau si Rasman. Si Rasman ini cari panggung. Nah lanjut lagi teman-teman, si Rasman ini baru jelas kebodohan si botak ini. Pengacara kalau tidak punya analisa malah langsung pro tukang raja ngibul, empatinya di mana-mana. Nah lanjut lagi teman-teman, sebelum melihat kok dibilang asli. Gimana sifat mempercayai sesuatu yang belum pasti, apa itu tidak sesat namanya. Nah teman-teman, dalam komentar-komentar para netizen-netizen ini teman-teman, yang kita lihat di dalam komentar bahwa mereka mengatakan bahwa si Rasman ini sepertinya dia ini sudah termasuk
orang yang tidak lagi ada pikiran yang positif bagi si Rasman ini, atau mereka mengatakan ini si Rasman ini adalah pengacara yang cari panggung doang. Karena menurut para netizen di sini teman-teman, mereka mengatakan bahwa si Rasman ini adalah dari dulu hanya cari panggung saja atau bela yang tidak benar saja. Dengan itu mereka tidak percaya dengan si Rasman atau yang mereka katakan botak ini. Nah, sehingga dalam hal ini juga kita melihat di komentar-komentar teman-teman bahwa mereka mengatakan bahwa tidak ada apanya si Rasman ini teman-teman, atau tidak ada kapok-kapoknya. Padahal si Rasman ini sudah dihajar habis oleh Pak Hotman Paris, namun masih tidak ada perubahan sama sekali atas kelakuannya untuk membela yang tidak benar lagi teman-teman. Atau mereka ini mengatakan bahwa si Rasman ini hanya mencari panggung saja, atau mungkin dompetnya sudah menipis, dengan itu menjadi menjadi pihak dari para termol ini. Nah teman-teman, inilah yang menjadi tanggapan ataupun komentar para netizen atau masyarakat dalam menanggapi video yang barusan kita tonton ini, yaitu mengenai berapa pihak yang lemahkan KPK menentunya Presiden Republik Indonesia. Nah teman-teman, sampai di sinilah yang perlu kita bahas atau yang perlu kita baca melalui para komentar para netizen dalam hal ini. Nah tentu juga kalau ada teman-teman yang lain yang mau memberikan tanggapan ataupun komentar, silakan.